Perkenalkan. Nama saya Sri Muspani. NIM 2005551154. Di video ini saya akan menjelaskan tentang circular queue atau antrian melingkar. Circular queue adalah suatu struktur data linear di mana pengoperasiannya dilakukan berdasarkan prinsip FIFO, first in, first out, dan posisi terakhir dihubungkan kembali ke posisi pertama untuk membuat lingkaran. Operasi dalam circular queue ada front, merupakan item depan dari antrian. Rear merupakan item terakhir dari antrian. Dan NQ, fungsi ini digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam circular queue. Dalam circular queue, elemen baru selalu ditaruh di posisi belakang atau rear. Dan terakhir ada DQ. Fungsi ini digunakan untuk menghapus elemen dari circular queue. Dalam circular queue, elemen selalu dihapus dari posisi depan. Di sini ada bentuk dari circular queue, di mana di sini front, di indeks 0, di sini rear, indeks 7. Di sini ada struktur queue. Inisialisasi front dan belakangnya dengan integer rear, front. Untuk circular queue terdapat integer size, di mana size adalah ukuran antrian melingkar, dan integer array. Di sini queue selalu mengecek apakah antrian kosong dengan front sama dengan rear sama dengan -1. Lalu di sini size sama dengan S, di mana ntar dimasukin nilai size-nya. Array sama dengan integer baru. Di sini ada void NQ in value, di mana fungsi ini penambahan elemen baru. Di sini ada in DQ. Ini adalah fungsi penghapusan elemen. Di sini ada void display queue, fungsi yang memunculkan hasil akhir atau nilai-nilai setelah ada penambahan maupun pengurangan elemen. Ini contohnya queue key, ini size-nya ada 5. Di sini ada 5 indeks, yang dimana dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, berjumlah 5. Nah, di sini, di 0 ini merupakan front, dan yang terakhir
Di indeks 4 ini merupakan rear atau belakang. Di sini ada fungsi untuk membuat circular queue atau penambahan elemen atau NQ. Di sini ada jika depan sama dengan 0 dan belakang sama dengan size min 1 atau belakang sama dengan front kurang 1 mod size kurang 1 lalu di print antrian penuh, lalu di return atau dikembalikan. Jika depan sama dengan min 1, di sini untuk menambahkan elemen, front sama dengan belakang sama dengan kosong. Lalu tambahkan nilai pada indeks itu. Array lain jika rear sama dengan size kurang 1 dan front tidak sama dengan 0 dan akan memasukkan elemen. Else lainnya. Realnya bertambah 1, lalu akan dimasukkan penambahan elemen. Nah, di sini ada contoh penambahan elemen dari 14. Di sini kita akan menambahkan elemen 14, 22, 13, min 6. Nah, di sini penambahan elemen dari 14 di sini akan, karena awalnya kosong, sehingga 14 ini merupakan front dan rear. Lalu ditambahkan elemen 22 sehingga rear berpindah di nilai yang ditambahkan. Dan front tetap di elemen 14 ini yang awal tadi. Lalu ada penambahan elemen 13 dan min 6 sehingga rear dari tadi di posisi indeks kedua setelah penambahan min 6 indeksnya berada di 3 di min 6 ini. Lalu akan ada display queue sehingga yang keluar adalah elemen include queue R yang kita tambahkan tadi
14, 22, 13, min 6. Lalu lanjut, di sini ada fungsi menghapus elemen dari circular queue atau DQ. Jika front sama dengan min 1, akan mengeprint queue kosong. Lalu dia akan direturn in main, and min maksudnya. Lalu setelahnya, jika antrian tidak penuh, periksa apakah antrian hanya memiliki satu nilai, yaitu depan sama dengan belakang. Yang ini, if front sama dengan rear. Jika memang hanya satu nilai, akan set rear dan front menjadi min 1. Ini. Jika tidak, periksa apakah front adalah indeks terakhir dari antrian. Dan jika demikian, set front ke 0. Jika tidak, front akan bertambah. Dan akan mereturn data. Nah, ini di sini di programnya deleting element from circular queue akan di printf delete value. Simbol ini yang akan menampilkan nilai angka key DQ. Nah, dari contoh tadi, sebelumnya ini hasilnya. Sekarang dari contoh ini kita akan menghapus 14. Indeks ke 0 yang bernilai 14. Ini 14-nya hilang. Kenapa 14? Karena tadi di awal saya bilang bahwa circular queue menggunakan prinsip yang masuk duluan akan keluar pertama. Setelah 14 hilang, front akan berpindah di posisi ini di 22 karena setelah 14 tadi, penambahan 14 tadi ditambahkan angka 22 sehingga berurutan gitu. Lalu kita akan menghapus 22 lagi sehingga frontnya berpindah di 13. Karena setelah 14 masuk 22, setelah masuk 22, 13 masuk. Sehingga setelah 2 tadi, 14 dan 22 tadi dihapuskan, sehingga 13-nya
yang pertama masuk. Dan terakhir ada fungsi yang sebelumnya muncul, saya singgung display queue. Jika front sama dengan -1, akan di printf antrian kosong. Kemudian akan kembali printf elemen di circular queue adalah jika real lebih sama dengan front untuk integer i sama dengan front maksudnya i lebih kecil sama dengan real i bertambah, akan di printf angka dari array i. Lain untuk integer i sama dengan front i, salah, maksudnya lain untuk integer i sama dengan front i lebih kecil dari size i bertambah akan di printf angka dari array i. Untuk integer i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan real, i bertambah akan di printf angka array i. Sehingga untuk contoh yang tadi saya kasih, hasil akhirnya untuk display queue akan keluar elemen in circular queue R13-6. Setelah tadi ada penambahan dan pengurangan atau setelah ada fungsi NQ dan DQ, penambahan dan pengurangan. Sekian dari video penjelasan saya tentang circular queue. Terima kasih.